Kita Pram, malam Mas Dodi. Kemudian di sebelah kiri saya ada Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Malam Mbak Eli. Dan kemudian ada Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bang Anton Fikit. Malam. Melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 5 DPR Suryadi Jaya Purnama. Malam Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Eli, saya tanya dulu. Pernah diajak bicara soal potongan 2,5 dan untuk tapra dalam saat sekarang? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kesalahan pemerintah ini berulang kali terjadi ketika membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijakan langsung memutuskan tanpa ada konsultasi dengan publik. KSBI pernah diajak bicara? Tidak pernah. Tidak pernah diajak bicara. Anda keberatan sekarang? Keberatan, makanya saya bisa katakan sekarang bahwa kami menolak 100% untuk. Kenapa menolak? Satu, sangat sedikit sentuhan pemerintah dengan kita, dengan serikat buruh untuk hal ini, dan bagi kami ini sangat berat Pak, 2,5%. Kenaikan upah saja kan hanya 200.000 misalnya satu tahun, tapi kami harus mengiur, dan kalau sekarang kita sudah mengiur 4%, tambah 2,5%, 6,5%, gaji di Jakarta misalnya 5,6 juta, itu kami harus bayar 325.000 Pak. Jadi apa artinya? Sementara juga ini kan wajib. Walaupun wajib, padahal buruh ini memang rata-rata mereka kan bisa dikategorikan buruh yang memang upahnya sangat sedikit. Dan mereka sudah ada juga cicilan misalnya Pak, perumahan, ada kredit motor atau mobil segala macam. Dibebankan dengan ini, mereka keberatan. Sehingga pemerintah juga jangan kaget nanti ketika serikat buruh akan memobilisir sebuah kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi penolakan ini. Karena memang ini sangat berat bagi kami saat ini. Gitu. Solid di kalangan gerakan buruh? Ya, solid. Karena saya konsolidasi dengan teman-teman serikat buruh yang lain yang tidak di konfederasi saya, mereka mengatakan menolak 100%. Menolak 100%. Ya, meskipun dengan bayangan pada satu saat nanti entah kapan dapat rumah. Masalahnya kan Pak, sudah ada kita mengiur di BPJS. Oh, BPJS? Iya. Oke. Itu kan kita sudah mengiur itu, dan kita juga ada bisa memakai dana MLT, ya, ada 160 triliun. MLT itu apa ya? Manfaat layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Oke. Kenapa overlapping dengan yang ada sekarang ini? Jadi kami bingung apakah memang pemerintah mungkin melihat itu sangat sedikit jumlah 2,5%. Tapi bagi buruh Pak, terutama buruh kasar misalnya yang di manufaktur itu, pemotongan 325.000 atau penambah 2,5% itu sangat berat. Apalagi dengan fleksibilitas pekerjaan saat ini. Oke, baik. Saya dengar dari pengusaha dulu. Pak Anton, Apindo pernah diajak bicara? Jadi terima kasih Pak Budiman. Jadi dari awal waktu proses pembicaraan undang-undang ini memang kita diajak. Dan kita menolak Pak. Menolak ya, karena apa? Sebelum kita bicara mengenai berat atau tidak, ini ada persoalan yang prinsipil bahwa tapera ini adalah jaminan sosial atau tabungan. Kalau jaminan sosial dia harus masuk dalam sistem undang-undang sistem jaminan sosial. SJSN. Nah ini tidak, jadi masuk di luar SJSN, artinya tabungan. Kalau bicara tabungan, mana ada di dunia ini Pak Didik tabungan yang dipaksa. Nah itu yang prinsipil ya Pak. Kedua, maka itu kita sudah menolak sejak awal. Tetapi ini memang hak inisiatif DPR saat itu, dan pemerintah dalam hal ini PUPR, dirjennya sangat mendukung lah. Karena mungkin KPI-nya rumah ya sudah lah, jadi ini mumpung ada kan. Tapi persoalan yang lebih mendasar Pak Didi dan lebih berkeadilan. Sekarang para pekerja yang selalu mereka mengeluh ini kekurangan, disuruh mensubsidi orang-orang yang lebih kurang dari mereka Pak. Ini di mana perasaan keadilan? Nah, baru yang Mbak Eli katakan tadi, ada 2 program pemerintah yaitu MLT. Dana itu, jadi MLT ini adalah diambil pada waktu ada krisis pandemi. Jadi 30% dari JHT itu bisa dicairkan. Yang sebenarnya itu melanggar prinsip juga, tetapi karena force majeure lantas diadakan. Akumulasi dari 30% itu ada 160 triliun lebih. Dan pencairan ini masih sangat minim. Dan ini untuk pekerja. Kedua, di samping itu ada juga namanya yang untuk KPR, dalam hal ini MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang bunganya disubsidi. Itu pun ada. Jadi kalau motivasi pemerintah ya dalam hal ini untuk pengadaan rumah dan untuk pekerja,
Kenapa tidak manfaatkan ini Yang Pak ada. Didi? Jadi ini yang menurut saya sejak reformasi ya Pak Didi, ini kita kan sudah sepakat supaya good governance, mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kenapa melanggar sistem? Ya lebih baik semua masuk di dalam sistem jaminan sosial, atau kalau memang mau dipajakin ya rate pajak ditambah, tapi jangan membuat sesuatu yang belum bicara berat atau tidak Pak, artinya rate-nya. Tetapi ini kan sudah melanggar sistem tadi. Oh, Nah ini karena itu kita dengan tegas sejak awal menolak. menolak. Oke, baik. Oke, Pak Dodi, saya tahu Pak Dodi termasuk baru di Tapera ya, baru Maret ya dilantik. Tapi datang ke sini ingin tanggapan. Buruh menolak, pengusaha menolak gitu. Di mana sebetulnya ada kanal yang tidak sambung? Buruh juga keberatan, pengusaha juga keberatan. Kalau dari versi Taperanya sendiri gimana sih duduk soalnya nih sebetulnya? Ya mungkin dapat saya sampaikan bahwa ini berangkat dari amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A. Oke. Di mana bahwa setiap Warga negara berhak milik rumah tinggal. memiliki rumah tinggal yang Ya. layak. Ya. Kemudian dari situ berangkatlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 di mana amanatnya untuk didirikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016. Dan ini tentu proses untuk mencapai satu undang-undang sudah melalui proses Politik. pembahasan, FGD dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku pada umumnya. Nah, kemudian kita BP Tapera mulai beroperasi sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020. Jadi sudah beroperasi launching pertama KPR buat MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu di bulan Mei 2021. Dan saat ini kita sudah merealisasikan dari dana Tapera sekitar 13.886 unit dengan outstanding realisasi sekitar 2,08 triliun. Artinya program ini sudah berjalan Sudah berjalan untuk ASN. ASN. Ya. Dan ini pemerintah hadir melalui namanya ada dana FLPP, yaitu setiap tahunnya untuk 220.000 unit bagi MBR. Pada waktu itu dikelola oleh PPDPP. Oke. Kemudian pada tahun 2021 beralih ke BP Tapera. Nah, pemerintah hadir di situ, pemerintah sudah merealisasikan 1,4 juta unit dengan rupiah sekitar 386 triliun. Itu dana pemerintah. Ya, sejak 2010 Ya. sampai dengan sekarang. Jadi pemerintah hadir, makanya BP Tapera sejak 2022 diamanatkan mengelola dua sumber dana. Satu dana Tapera yang bersumber dari peserta, di mana peserta itu adalah peserta Bapertarum, yaitu para ASN yang jumlahnya kurang lebih 4 jutaan. Itu. Nah, kemudian dana pemerintah hadir di PPDPP dan itu kemudian dikelola oleh BP Tapera. Jadi ada dua sumber dana di dalam BP Tapera. Satu dana pemerintah yang dialokasikan melalui APBN setiap tahun, kemudian dana dari peserta Tapera ex Bapertarum. Yang waktu dipindahkan itu sekitar 10,9 triliun. Nah, kemudian itulah yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat sebenarnya spiritnya tentu kita tahu bahwa banyak MBR yang berpenghasilan sesuai ketentuan pemerintah 8 juta ke bawah itu nggak punya kemampuan untuk bisa memiliki rumah. Sehingga hadirlah pemerintah dan dana dari peserta ini. Tapi itu sifatnya adalah tabungan wajib ya? Tabungan wajib. Wajib bagi pekerja dan pekerja mandiri. Kalau katakanlah orang itu sudah punya rumah gitu? Ya, sudah punya rumah dia menjadi penabung. Menjadi penabung? Saja, ya. Tapi wajib juga? Wajib juga. Kalau tidak ikut? Ternyata ada. Ya memang di dalam undang-undang dan PP-nya tidak ada sanksi terkait. Tidak ada sanksi? Tidak ada sanksi. Tapi itu ya disampaikan bahwa wajib menjadi peserta Tapera. Wajib yang kalau katakanlah untuk tidak ikut itu yang kena sanksi perusahaannya atau buruhnya? Masalah sanksi belum ada aturan. Belum ada, artinya boleh ikut boleh enggak?
Ya belum diatur. Belum diatur. Sampai dengan saat ini. Oke, baik. Saya ke Pak Suryadi dari Komisi 5 DPR. Pak Suryadi, ini kalau Pak Suryadi lihat kontroversi atau polemik yang terjadi sekarang ini semata-mata karena problem komunikasi, problem substansi, atau problem apa, Pak? Iya, jadi terima kasih. Kenapa menjadi polemik? Sebetulnya karena ada pergeseran isu ya. Yang tadinya ini adalah isu sektoral, yaitu ada sekitar 9,9 juta backlog perumahan kita dan banyak masyarakat yang belum punya rumah, tetapi kemudian melebar menjadi isu seluruh warga negara Indonesia. Artinya mereka yang sudah punya rumah begitu kemudian dilibatkan, yang padahal mereka juga punya masalah tersendiri. Jadi problemnya itu, oleh karena itu harusnya dikembalikan kepada isu sektoral dan juga sebagian dari masyarakat kita yang tidak punya rumah. Ya, karena pada saat undang-undang ini dibahas tahun 2016 itu kan hampir 11 juta kita backlog perumahan. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan perumahan ini? Ya, selain bantuan pemerintah langsung, ada dari salah satunya adalah tapera ini gitu. Nah, tetapi kemudian dalam PP-nya melebar menjadi kewajiban bagi seluruh pekerja dan pekerja mandiri. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik. Harusnya menurut kita spiritnya sudah bagus. Oleh karena itu kita kembalikan kepada isu sektoral bagi mereka yang memang belum punya rumah. Ini harus dicari solusinya, bukan tumpang tindih dengan beban-beban para pekerja maupun pekerja mandiri. Artinya kalau mengikuti logikanya Pak Suryadi ini wajib bagi pekerja-pekerja yang belum punya rumah ya? Tentu sesuai dengan penghasilan mereka, ya. Kewajiban ini juga jangan dirubah ya, antara yang sebetulnya menjadi hak para pekerja yang tidak punya rumah, tetapi kemudian menjadi kewajiban banyak orang. Yang harusnya kewajiban pemerintah, tapi menjadi beban bagi warga begitu. Ini kan ada pergeseran isu yang tadinya kewajiban pemerintah memenuhi menyediakan rumah, tapi menjadi kewajiban warga negara, bahkan seluruh warga negara yang menjadi pekerja dan pekerja mandiri. Ini yang kemudian menjadi polemik ya. Belum lagi secara psikologis, pemerintah membuat simulasi bisa mengumpulkan 71 triliun di saat kita punya pengalaman bagaimana dengan Asabri, bagaimana dengan Jiwasraya. Nah, ini juga perlu dijawab oleh pemerintah. Gitu. Oke, baik. Mas Didi, Prof. Didi Rahbini, kontroversi terjadi ya. Saya nggak tahu setelah kontroversi terjadi akan seperti apa. Tapi menurut Mas Didi, apa sih di balik kontroversi? Problem komunikasi kah? Atau memang problem substansi? Tapi jawaban Mas Didi setelah jeda berikut ini.